Pak Karni yang menarik kalau saya dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar, enggak aku kalau Gibran ikhlas enggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin ya. Nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan Ya, karena nggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus nggak Prabowo Enggak. Gibran. saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan Kal jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu, juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Iya tapi namanya presiden itu duit tunggal. Itu ada Prabowo ada Gibran Saya gitu loh. dijawab. Jadi misalkan Rocky Gerung datang sama aku. Oke Rocky, aku nggak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh, misalkan sebelahnya Kodori misalkan gitu. Loh, Jangan misalkan itu asumsi. atau sebelahnya enggak. Itu asumsi, Oke, imajinasi. asumsi. Yang Oke, saya bilang, saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa, di belakang siapa, di kiri siapa, di kanan siapa. Saya akan menjadikan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia pada waktunya. Itu dia. Bung, bisa nggak aku nanya gini? Oke, Boleh? saya izinkan. Oke. Jadi gini, itu kan teori lah, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama siapa tadi? Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku enggak merasa kalah, enggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, aku coblos. Daripada katanya supaya enggak dipakai orang. Karena aku juga enggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang Haikal bilang dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke sekarang pertanyaan untuk Godari, ini menyambung sama Rocky, supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift dok, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry.
Aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh, pertanyaanku. Mungkin Ya, dia, yang- enggak, kalau itu kita hargai. Coba, bisa enggak, kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. energi saya besar gitu Besar, ya. oh. Iya, Beda sama indikator, sama indikator, Burhan. Burhan. Iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny Iya. JA juga Iya, kenal, iya. tapi enggak sampai rambutnya geter enggak. Coba Ya, jelaskan. pertama Ya. memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan teori-teori itu, dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Sebelum ke Rocky, Pak, aku kan kerjaanku berimajinasi. Iya, Bang. Kerjaanku kan berimajinasi. Iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu, itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. Iya, Nah, saya tagih. gitu. Itu, jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang Tapi mana sih apa tadi yang diceritakan tuh apa sih? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Apapun yang terjadi, apakah sampai Oktober ini tidak terjadi apa-apa atau setelah Oktober lancar terus, tapi apapun yang terjadi, saya tetap yakin pada teori Jawa kuno bahwa ada ada kolotido, naik kolobendu, habis itu pasti ada kolosubo. Kolotido itu keedanan individual, kolobendu itu keedanan kolektif, kolosubo itu pencerahan. Karena aku dari matematika juga. Karena aku dari matematika dan dari teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Aku tahu ada teori chaos tepat dengan ini. Di mana ada chaos, Kodari, dikatakan bahwa kita sebetulnya, kita nggak perlu diskusi-diskusi begini. Akan ada energi internal di dalam chaos itu yang akan mengembalikan keadaan stabil. Tanpa kita harus ngomong kayak gini. Akan ada sendiri nanti cekcok-cekcok sendiri di kalangan itu. Setuju? Oke, ya. Memang Iya. siklusnya begitu, order is order. Jadi kapan? Chaos, kosmos. Jadi kapan Setuju. cekcoknya ini? Hah? Cekcoknya kapan ini? Cekcoknya? Ya. Yang mana yang cekcok? Itu kemarin kontestasi. Setelah ini rekonsiliasi, kosmos lagi. Yo,